Patrick Kluivert wajib naturalisasi 4 pemain keturunan ini jika timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Mimpi timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026 semakin terasa nyata setelah skuad Garuda melaju hingga babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa 2 pemain terakhir yang akan dinaturalisasi sebelum memasuki babak krusial tersebut adalah Milano Jonathans dan juga Mauro Zylstra. Kehadiran keduanya akan menambah kedalaman skuad asuhan Patrick Kluivert. Namun, jika secara luar biasa Indonesia berhasil menembus putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, langkah PSSI tentu tidak boleh berhenti sampai di situ. Indonesia harus menyiapkan tim yang benar-benar tangguh agar tidak hanya sekadar hadir di Piala Dunia, melainkan juga mampu bersaing dengan tim-tim besar dunia. Satu sektor yang paling membutuhkan perhatian serius adalah lini pertahanan. Menghadapi penyerang kelas dunia, bek-bek Indonesia wajib memiliki kualitas, pengalaman, dan juga mental bermain di level tertinggi. Dari sekian banyak nama, terdapat 4 bek berprofil tinggi yang disebut-sebut bisa diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia, yakni Pascal Struijk, Jayden Oosterwolde, Jenson Selk, dan juga Tristan Gooyer. Mengapa naturalisasi keempat pemain ini begitu penting? Tantangan besar di Piala Dunia 2026, jika timnas Indonesia berhasil menembus putaran final Piala Dunia, otomatis skuad Garuda akan bersaing dengan negara-negara top yang kualitasnya jauh di atas level Asia. Kita bisa bicara tentang tim-tim seperti Brazil, Argentina, Prancis, Inggris, Jerman, hingga negara-negara Asia papan atas seperti Jepang, Korea Selatan, dan juga Iran. Para striker yang akan dihadapi adalah nama-nama kelas dunia seperti Erling Haaland, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Harry Kane, hingga Son Heung-min yang asal Korea Selatan. Jika lini belakang Indonesia tidak diperkuat bek tangguh, bisa dipastikan gawang Garuda akan mudah ditembus. Kualitas bertahan yang solid adalah modal mutlak bagi timnas Indonesia. Itulah mengapa wacana naturalisasi 4 bek super mahal ini menjadi krusial bagi timnas Indonesia. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada Pascal Struijk yang merupakan bek dari Leeds United. Kapten Premier League berdarah Indonesia, Pascal Struijk bisa dibilang sebagai kepingan puzzle terakhir bagi lini belakang timnas Indonesia. Berusia 25 tahun, saat ini menjadi bek andalan Leeds United di Premier League dengan harga pasar mencapai 18 juta euro. Struijk adalah pemain dengan valuasi tertinggi yang berpotensi memperkuat skuad Garuda. Dalam skema 4-2-3-1 racikan Patrick Kluivert, Struijk sangat cocok dipasangkan dengan Jaijes di jantung pertahanan timnas Indonesia. Kombinasi keduanya akan menghadirkan duet bek yang tangguh alias kokoh. Ijes bisa berperan sebagai gaya elegan dan juga penguasaan bola yang mumpuni, sementara Struijk dengan kepemimpinan, pengalaman, serta kemampuan duel udara. Struijk sudah menunjukkan kapasitasnya sebagai pemimpin di lini pertahanan Leeds United musim ini. Musim 2025-2026, dia bahkan dipercaya menjadi kapten Leeds dalam laga kontra Arsenal dan juga Newcastle United. Fakta ini menunjukkan kualitas mental yang sangat dibutuhkan Indonesia di Piala Dunia 2026. Ada satu momen menarik, medio April 2025, Struijk kedapatan duduk berseberangan dengan Patrick Kluivert saat menyaksikan laga Oxford United melawan Leeds United. Pertemuan itu diyakini sebagai sinyal bahwa komunikasi antara Struijk dan juga tim pelatih timnas Indonesia sudah pernah terjalin. Jika benar-benar tersedia, Struijk bisa menjadi pemain naturalisasi paling berharga dalam sejarah timnas Indonesia. Lanjut ke nomor 2 ada Jayden Oosterwolde yang saat ini bermain untuk Fenerbahce. Fullback kiri super modern, jika Struijk diplot sebagai bek tengah, maka nama Jayden Oosterwolde bisa menjadi mengisi posisi fullback kiri. Pemain berusia 24 tahun yang kini memperkuat Fenerbahce di Liga Turki memiliki harga pasar mencapai 13 juta euro atau sekitar 250 miliar rupiah. Oosterwolde dikenal sebagai bek kiri modern, yakni cepat, kuat, dan juga memiliki stamina luar biasa serta tajam membantu serangan. Dalam sepak bola modern, keberadaan fullback semacam ini sangat penting karena bisa memberikan keseimbangan antara bertahan dan juga menyerang. Medio Februari 2025, asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastur bahkan disebut sudah terbang ke Istanbul, Turki untuk bertemu langsung dengan Oosterwolde. Hal ini membuktikan bahwa PSSI serius mencoba membuka komunikasi dengan sang pemain. Jika berhasil dinaturalisasi, Indonesia akan memiliki bek kiri kelas Eropa yang bisa bersaing menghadapi winger top dunia.
Bayangkan Osterwolde menghadapi pemain sekelas Bukayo Saka atau Mohamed Salah, kehadirannya bisa mengurangi ancaman serangan dari sisi sayap lawan timnas Indonesia. Di posisi 3 ada JensonSelt, pemain VfL Wolfsburg yang kini dipinjam ke Sunderland. JensonSelt merupakan bek muda berusia 22 tahun yang saat ini dipinjamkan dari Sunderland ke VfL Wolfsburg di Bundesliga. Meski harga pasarnya baru di kisaran 2 juta euro atau 38,5 miliar rupiah, kualitasnya tak bisa diremehkan.Selt sempat tampil impresif bersama Sunderland di Premier League musim ini, di mana ia bermain 134 menit dalam 2 pertandingan. Setelah itu, ia sempat dipinjamkan disekolahkan ke Wolfsburg saat ini untuk menambah jam terbangnya di level Bundesliga. Dengan postur jangkung dan kemampuan duel yang baik,Selt bisa menjadi opsi ideal untuk mengisi rotasi bek tengah timnas Indonesia. Usianya yang masih sangat muda juga membuatnya bisa diproyeksikan menjadi bek masa depan Garuda. Jika benar-benar tampil gemilang di Bundesliga musim ini,Selt bisa kembali ke Sunderland dengan status bek utama yang eksis di Premier League. Ini berarti timnas Indonesia berpotensi memiliki pemain belakang yang matang di salah satu liga terbaik dunia. Yang keempat atau yang terakhir ada Tristan Gooijer yang saat ini bermain untuk PSV Zwolle atau pemain pinjaman dari Ajax Amsterdam. Tristan Gooijer, bek kanan tengah dipinjamkan Ajax Amsterdam ke PSV Zwolle ini merupakan bek tengah yang cukup berpengalaman. Sayangnya, ia saat ini sedang berkutat dengan cedera lutut dan sedang menjalani masa perawatan. Pemain jebolan Akademi Ajax Amsterdam ini bahkan secara emosional menunjukkan kedekatan dengan Indonesia. Ia memiliki tato bertulisan kata keluarga di bagian dadanya. Tahun lalu, ia juga mengaku sudah dihubungi oleh PSSI terkait kemungkinan naturalisasi menjadi WNI. Jika pulih dari cedera dan kembali menemukan performa terbaiknya, Gooijer bisa menjadi jawaban atas kebutuhan Indonesia akan bek kanan modern. Kehadirannya akan melengkapi komposisi 4 bek naturalisasi, yakni Struijk, Jaeges, Osterwolde, dan juga Gooijer. Dengan formasi ini, Indonesia benar-benar bisa membangun tembok kokoh di lini pertahanan. Jadi, kalau mengacu kepada 4 pemain yang tadi, kesimpulannya adalah naturalisasi sebenarnya bukan satu-satunya cara untuk membangun tim nasional yang kuat. Tapi dalam konteks Indonesia yang baru merangkak naik level Asia, langkah ini bisa menjadi jalan pintas untuk mempercepat peningkatan kualitas skuad timnas Indonesia. Jika Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia 2026, naturalisasi 4 bek super mahal yakni Pascal Struijk, Jadon Osterwolde, JensonSelt, dan juga Tristan Gooijer akan menjadi kunci agar Garuda tidak sekedar menjadi pelengkap, melainkan mampu bersaing, memberi perlawanan, dan bakal mencetak sejarah di panggung sepak bola terbesar dunia. Dengan kombinasi pemain lokal terbaik, bintang muda hasil akademi, serta tambah tenaga pemain naturalisasi kelas Eropa, timnas Indonesia berpeluang membangun tembok pertahanan kokoh yang mampu menghadapi badai serangan dari tim-tim elit dunia.